Guru dipenjara dan dipecat gara-gara uang 20.000 karena ulah oknum LSM. Di Luwu Utara, Oke, baik, itulah tadi sebuah cuplikan terkait di mana ada sebuah kasus pemecatan guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tahun 2025. Kemudian kasus ini melibatkan dua guru SMA yakni Rasnal dan Abdul Muiz yang kemudian dipecat setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pungutan dana sebesar Rp20.000 dari orang tua siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak memperoleh gaji. Pemecatan ini dilakukan melalui surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Agustus 2025 untuk Rasnal dan 4 Oktober 2025 untuk Abdul Muiz. Berdasarkan putusan hukum pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung, pemerintah menegaskan pemecatan ini sebagai penegakan hukum dan disiplin ASN sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kasus ini kemudian menimbulkan kontroversi karena Mahkamah Agung tidak memerintahkan pemecatan dalam amar putusannya dan ada tuntutan pembinaan sebelum pemecatan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan masyarakat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akhirnya memberikan rehabilitasi dan pemulihan harkat dan martabat kedua guru tersebut pada November 2025. Dan dari perspektif situational theory of the public, kasus ini mengilustrasikan bagaimana kemudian publik bertransformasi dalam kesadaran dan aktivitas terkait isu. Sehingga dapat saya simpulkan, pada awalnya publik mungkin non-aware atau tidak peduli atau kurang paham mengenai isu pemecatan guru karena tuduhan pungutan dana dalam konteks membantu honorer yang tidak dibayar. Kemudian ketika kasus ini viral dan diusut, publik menjadi aware dan peduli atau mulai memperhatikan isu ketidakadilan di balik pemecatan tersebut. Dan setelah muncul putusan hukum, reaksi publik kemudian aktif dan muncul baik dalam bentuk protes, dukungan terhadap guru, dan permohonan gerasi. Kemudian hal ini menunjukkan publik itu aktif yang sadar dan berpartisipasi secara aktif dalam menanggapi isu yang berkembang di masyarakat. Kemudian terbitnya rehabilitasi oleh Presiden kemudian menandai perubahan situasi yang menuntut publik untuk merevisi pemahaman dan sikap mereka berdasarkan fakta yang terbaru. Kasus ini juga kemudian menunjukkan peran komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi tingkat kesadaran dan aktivitas publik, khususnya bagaimana informasi hukum, sosial, dan politik berinteraksi membentuk respon publik. Kemudian dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya kasus ini menegaskan bahwa dalam teori situational public, kesadaran situasional dan aktivitas publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan konteks situasi, yang pada akhirnya mendorong perubahan sikap dan tindakan masyarakat dalam isu sosial politik yang kompleks. Mungkin hanya itu opini yang bisa saya bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.